وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علي القوم المؤمنين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صدق الله العظيم. إخوة الله muslimin wal muslimat, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya sekali dalam sepekan khatib selalu mengingatkan kepada kita, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Lalu apa arti takwa itu? Yang selalu diingatkan, dinasihatkan, disampaikan oleh para mubaligh kita supaya kita selalu bertakwa kepada Allah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyampaikan, takwa yang sebenar-benarnya kepada Allah itu memiliki 4 unsur di dalamnya, kata beliau. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, rasa takut kepada Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, takut kepada Allah bukan berarti seperti ibaratkan takutnya kita kepada bahaya ataupun sesuatu yang akan membuat kita menjadi hina atau bahkan ada sesuatu yang menyulitkan dan menjadi bahaya besar bagi kita. Bukan menghindar sepertinya daripada binatang buas yang membahayakan. Takwa kepada Allah, kata beliau, dengan semakin takutnya seseorang hamba itu kepada Allah, sama ibaratkan seorang anak kepada orang tuanya. Andaikan dia ingin dan butuh pelayan dan cinta kasih sayang pemberian dari orang tua, maka dia akan mendekat. Betul tak? Semakin dekat anak itu kepada kita, menandakan dia butuh perhatian kasih sayang. Dia datang mendekat kepada ayah ibundanya. Pun begitulah seorang hamba, semakin takut kepada Allah, maka semakin dekat mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah menjauh, bukan menghindar. Karena Allah semakin merasa takut itu menandakan dia akan semakin ada kebutuhan di dalamnya. Bahkan jika seorang anak itu bersalah, bukan dia malah menjauh dari ayah atau ibunya, betul kan? Maka dia memohon maaf, menangis meminta ampun ataupun maaf daripada orang tua. Hamba Allah semakin takut kepada Allah, dia akan semakin mendekat. Andaikan ada sesuatu yang tiba-tiba sengaja ataupun tidak berbuat dosa kesalahan dalam hidupnya, maka dia akan berusaha meminta, memohon maaf daripada Allah dengan taubatnya. Maka andaikan ini selalu terikat dalam diri kita, dalam ibadah berusaha taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah terhadap dosa kesalahan itu, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah meningkat, dosa-dosa diampunkan oleh Allah. Lau balagat dzunubuka 'anana as-sama' tsumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Kalaupun dosamu yang banyak itu, lalu kau sadar datang mendekatiku, menghampiriku, bertaubat, mohon ampun kepada Allah, aku ampunkan seluruh dosa dan kesalahan itu. Maka jangan justru dengan kesalahan dosa-dosa ada timbul rasa putus asa terhadap rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Innahu la ya'ismu min rahmatillah illal qawmul kafirun.
meluruskan hati dan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah, jadi ini unsur yang pertama. Semakin takut kepada Allah, semakin berusaha mendekatkan diri kita kepadanya. Terhadap dosa kesalahan, yang sengaja ataupun tidak, berusaha memohon ampun, meminta maaf, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amal kita ini. Amalkanlah Al-Quran sebagai pedoman ini. Menja'ala Al-Quran amamahu khatahu ilal jannah. Orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai panutannya, sebagai pembimbingnya, sebagai lampu penerang dalam hidupnya, petunjuk dalam perjalanan hidupnya. Khatahu ilal jannah, kata Nabi, Quran inilah yang membawa kita, menunjukkan kita kepada jalannya surga Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ila an-nar. Orang yang menginjak meninggalkan Al-Quran, tidak menjadikan sebagai imam panutan, petunjuk jalan lurus sebagai pedoman hidup, saqahu ila an-nar, kata Nabi, inilah yang akan menyebabkan dirinya masuk ke dalam api neraka. Allahumma arhamni bil Quran. Dalam berdoa kita ketika saat membaca Al-Quran, ya Allah, kasih sayangi aku dengan keberkahan Al-Quran. Selalu meminta, ternyata karena Al-Quran dalam petunjuk jalan hidup. Bapak Ibu, wariskan Al-Quran kepada anak generasi kita. Jangan sempat mereka buta, tak pandai membaca Al-Quran, karena sungguh Al-Quran itu adalah petunjuk. Bagaimana seseorang akan tahu bahwa Quran itu sebagai petunjuk tanpa dia harus membaca dan memahaminya? Dan tidak akan mungkin seseorang bisa membaca kalau dia belum bisa untuk membaca huruf per huruf, lalu kemudian kalimat-kalimat, bahkan ayat dan surat yang ada dalam Al-Quran, lalu kemudian dia membaca makra, qiraah, lalu kemudian dia memahami tafahum, memahami dan tadabbur, dan dia menghayati ayat-ayat Al-Quran, wa summa takhallaq Al-Quran, kemudian dia mencontoh akhlak ajaran Al-Quran di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, ketiga, wal ridha bil qalil. Wasiat dakwah yang selalu diingatkan kepada kita jemaah Jumat yang hadir, di mana sekali sepekan kita hadir bersama di masjid salat Jumat berjamaah. Takwa itu ternyata mengajarkan kepada kita ridha bil qalil, supaya ridha dengan keputusan Allah walaupun kadang sedikit, tak sesuai dengan apa yang kita cari, dengan apa yang kita harapkan, kita minta, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah, kata Nabi, isba', masukkan jari jemarimu ke dalam air laut, fanzur madza tarji', perhatikanlah berapa yang kau dapat setelah kau celupkan tanganmu ke dalam air laut yang luas, yang dalam. Hanya itu ternyata ibaratkan yang kita dapat setetes atau kuatkan. Hanya segitulah ibaratkan dunia, Bapak Ibu. Lalu yang luas, yang dalam itu, itulah ibaratkan akhirat, kehidupan yang kekal abadi. Hanya setetes buah, saking jauh perbedaan akhirat dengan kehidupan dunia. Hanya sedikit. Inna dunia aqallu minal qalil. Kehidupan dunia itu lebih sedikit daripada yang paling sedikit. Wa 'ashiquha adallu minal dalil. Orang yang mati-matian mencari dunia lebih hina daripada yang paling hina. Lebih hina daripada yang hina. Tidak ada sedikit pun apa yang kita bawa kecuali hanya kain putih saja. Ya Pak, itu pun sudah dikoyak semua pikirannya. Tidak ada yang membuat kita bangga kalau tidak ada satupun yang kita bawa, kecuali hanya nilai yang kita dapat, yang sudah kita persembahkan, kita infakkan, kita belanjakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sedikit. Yang kekal abadi dan yang sempurna itu adalah kehidupan akhirat, dan kita akan selama-lamanya di sana. Oleh karena itu, ridho, terimalah, karena sungguh kata Nabi, dunia sijinul lil mu'minin. Dunia ini adalah ibarat
diuji, dibelenggu dengan aturan-aturan Allah sampai betul-betul kita sampai pada titik perserahan diri secara utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersaksilah, minimalnya kita membacakan persaksian itu dalam sehari dalam sholat asyhadu an la ilaha illallah. Bukan hanya menyaksikan Allah itu Maha Esa, Allah itu mengatur atas selama-lamanya, atas segala-galanya, dan Dia sifatnya abadal abidin selama-lamanya. Maka jika kehendak yang kita minta dengan doa dan harapan yang selalu kita minta kepada Allah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, waridho bil qadir, ridholah dengan keputusan walaupun nikmat itu sedikit, cukupkanlah dalam hidup, maka Allah nanti cukupkan di akhirat kelak yang kekal abadi di sana. Terakhir, wal istiqdad di yaumir rahim, bila inti takwa, persiapkanlah dirimu untuk menghadapi kehidupan akhirat yang kekal abadi, kata Sayyidina Ali, akan kekal selamanya di akhirat. Dunia hanya sebentar. Dunia ini hanya ibaratkan unfit dunia ka'annaka murid. Jadilah engkau dalam hidup hanya seperti orang yang sedang menyeberangi jalan. Bagaimana berapa lama kita menyeberangi jalan Bapak Ibu? Hanya sedetik, 2 detik atau 1 menit lah sudah menyeberang sampai ke sana. Itulah dunia. Yang demi setelah itu akan lanjut perjalanan. Ternyata itulah kehidupan akhirat. Bekal abadi adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, bekal yang terbaik itu kata Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia mazra'atun lil akhirah, kehidupan dunia tempat bercocok tanam, menabung, mempersiapkan aset, belanja. Kenapa? Wal akhiratu darul jazaa. Akhirat itu adalah negeri pembalasan. Apapun yang kita buat pasti akan kita dapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.